Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kedua ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, di mana dalam video ini kami akan melakukan presentasi sebagai hasil dari video sebelumnya. Presentasi kali ini adalah menggunakan metode arbitrage pricing theory yang akan dimulai oleh Irfan Rabani. Kepada Irfan Rabani dipersilakan. Oke, jadi definisi dari APT atau Arbitrage Pricing Theory itu adalah seperti halnya CAPM, APT itu menggambarkan hubungan antara risiko dan return, tetapi dengan menggunakan asumsi dan prosedur yang berbeda. Arbitrage Pricing Theory atau APT merupakan model alternatif untuk menentukan harga saham yang sepenuhnya berdasarkan konsep arbitrase, sehingga disebut dengan teori penetapan harga arbitrase. Secara sederhana, arbitrase berarti pembelian dan penjualan saham yang berkarakteristik sama pada pasar yang berbeda. Kutip dari Fabozzi, PJ tahun 1999. Terus dari definisi lainnya yaitu APT adalah sebuah pendekatan dalam menentukan harga suatu aset berdasarkan pada hukum satu harga atau law of one price. Terus definisi lainnya yaitu APT adalah teori yang menyatakan bahwa harga suatu aktiva bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor makroekonomi. Oke, next. Dibaca oleh Bunga. Oke, selanjutnya adalah konsep APT. Harga suatu aset adalah nilai sekarang dari cash flow di masa yang akan datang yang didiskontokan dengan biaya modal atau cost of capital tertentu. Mispricing dapat memberikan kesempatan kepada investor untuk dapat menjual aset yang mahal dan membeli aset yang murah. Arbitrase berusaha memperoleh keuntungan arbitrase di mana keuntungan tersebut diperoleh dengan modal dan risiko nol. Lalu kenapa arbitrase ini diperlukan? Arbitrase ini diperlukan karena adanya harga sekuritas yang disebabkan oleh ketidaktepatan harga atau mispricing. Harga misprice terjadi bila harga suatu aset berbeda dibandingkan harga yang diprediksi menggunakan model valuasi. Selanjutnya ada pendekatan APT. APT merupakan pendekatan dalam menentukan harga suatu aset yang tidak hanya didasarkan pada satu variabel saja. Lalu, expected return suatu aset merupakan fungsi linear dari berbagai faktor ekonomi makro dan sensitivitas perubahan setiap faktor dinyatakan oleh koefisien beta dari masing-masing faktor. Lalu, APT menggambarkan hubungan antara risiko dengan ekspektasi imbal hasil. Selanjutnya adalah mengenai formula dari APT. Tingkat pendapatan sekuritas I pada periode T digambarkan dengan konstanta yang ditambah dengan sensitivitas perusahaan sekuritas I terhadap faktor K dikalikan dengan faktor K yang dipengaruhi pendapatan pada periode T. Ditambah sensitivitas dikalikan dengan faktor K pada periode selanjutnya, ditambahkan sensitivitas dikali faktor K pada periode selanjutnya sampai periode ke T. Kemudian diakhiri dengan penambahan EIT atau random error. Oke, jadi di dalam APT itu ada beberapa faktor yang menurut Aziz dan Yonezawa tahun 2003, model APT tidak memiliki faktor ekonomi untuk dimasukkan dalam model APT. Nah, sedangkan menurut Berry et al. Tahun 1988, pilihan yang benar kelompok variabel makroekonomi adalah, jadi menurut Aze dan Yonezawa ini cukup menjelaskan return aset, terus yang selanjutnya ada menunjukkan sensitivitas yang masuk akal. Terus kalau yang menurut Berry et al. Ini dapat dibuat atas dasar empiris, terus yang selanjutnya ada harus lulus uji statistik, yang terakhir ada memiliki nilai tidak nol. Selanjutnya adalah asumsi APT.
Menurut Reilly, tahun 2000 memberikan 3 asumsi dasar dalam penggunaan APT. Yang pertama, pasar modal dalam kondisi persaingan sempurna. Yang kedua, para investor selalu lebih menyukai kekayaan yang lebih daripada kurang dengan kepastian. Yang ketiga, pendapatan aset dapat dianggap mengikuti K model faktor. Selanjutnya, variabel makroekonomi. Yang pertama, perubahan tingkat inflasi. Inflasi jangka pendek seperti perubahan CPI atau Consumer Price Index dan inflasi jangka panjang seperti perbedaan antara yield surat utang pemerintah jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua, perubahan tingkat bunga. Perbedaan tingkat bunga SBI atau sertifikat Bank Indonesia. Yang ketiga, perubahan jumlah uang yang beredar. Perubahan jumlah uang yang beredar aktual dengan jumlah uang beredar yang diharapkan berbeda. Dan yang keempat, indeks produksi industri, indeks output diproduksi pada jenis industri tertentu mungkin akan berbeda dengan industri yang lain. Perbedaan CAPM dan APT. Dalam CAPM, faktor yang digunakan dalam menentukan return saham hanya ada satu. Sedangkan dalam APT, faktor yang digunakan dalam menentukan return saham ada banyak faktor ekonomi. Oke, yang selanjutnya adalah apakah APT lebih baik dari CAPM? Mengapa APT dikembangkan? Jadi APT itu dikembangkan setelah banyak studi empiris yang dilakukan untuk menguji CAPM terhadap asumsi-asumsi yang digunakan. Antara lain, yaitu poin pertama, pasar saham yang ideal adalah pasar saham yang besar. Poin kedua, investor adalah price takers. Poin yang ketiga, tidak ada pajak. Poin yang keempat, tidak ada biaya transaksi. Poin yang kelima, semua aset yang diperdagangkan secara umum. Dan poin yang terakhir adalah investor dapat meminjam tidak terbatas jumlahnya pada tingkat suku bunga yang tetap yang tidak beresiko. Mengapa APT dianggap lebih baik? APT dianggap lebih baik karena lebih fleksibel dalam membuat model dengan memperhitungkan berbagai faktor makroekonomi yang beragam dalam menghitung premi risiko dari suatu aset atau dalam membentuk suatu model penilaian aset. Poin pertama dijelaskan bahwa perbedaan perhitungan cost of capital berpengaruh pada valuasi perusahaan tersebut. Selanjutnya, penggunaan model yang tepat akan menentukan nilai perusahaan yang wajar. Kemudian ada kritik terhadap model APT. Nah, menurut pengujian Grimes, ada beberapa batasan dasar pada penerapan model APT. Yang pertama, terdapat ketidaksetaraan umum faktor yang menganalisis kelompok kecil sekuritas dan faktor yang menganalisis sekelompok sekuritas yang cukup besar. Lalu yang kedua, terdapat temuan ketika seseorang meningkatkan jumlah sekuritas, maka jumlah faktor yang ditentukan juga meningkat. Nah, peningkatan jumlah faktor dengan kelompok sekuritas yang lebih besar ini tidak dapat dengan mudah dijelaskan dengan perbedaan antara faktor risiko berharga dan tidak berharga, karena tidak diizinkan untuk melakukan pengujian apakah faktor risiko tertentu diberi harga menggunakan prosedur analitik faktor. Baiklah. Selanjutnya adalah batasan-batasan dalam pengaplikasian APT. Pertama adalah perubahan faktor pada waktu tertentu. Periode waktu dapat merubah data-data faktor sehingga model yang valid pada periode tertentu belum tentu valid pada periode berikutnya. Kedua, menentukan faktor yang berpengaruh. APT memerlukan daftar faktor-faktor yang berpengaruh pada perdagangan aset dan sulit untuk menentukan faktor mana yang benar-benar berpengaruh pada aset. Yang terakhir adalah expected return. Expected return sangat berpengaruh pada sifat faktor dan menentukan sifat faktor tidak terlalu mudah dilakukan. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya, kita tidak dapat mengatakan bahwa APT lebih baik dari CAPM dan sebaliknya, karena kedua metode tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi, kedua metode tersebut dapat dikatakan bagus, tergantung siapa dan data apa yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Karena setiap metode tersebut adalah metode yang tepat,
bagi orang yang tepat dengan tujuan yang tepat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kepada Tuhan kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.